Tahukah kamu dengan negara yang pernah menjadi negara termiskin nomor 3 di dunia, tapi saat ini berhasil menjadi negara terkaya? Di video kali ini kita akan membahas tentang kisah kebangkitan salah satu negara termiskin di dunia yang jarang diketahui oleh banyak orang. Negara tersebut bernama Botswana, sebuah negara yang terletak di kawasan selatan Afrika. Pada awal kemerdekaannya pada tahun 1966, negara ini merupakan negara yang miskin dengan banyak tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang harus diatasi. Pada saat Botswana masih miskin pada tahun 1960-an, negara ini mengalami banyak tantangan dan kesulitan. Sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan dan bekerja sebagai petani kecil atau gembala. Tingkat pendidikan dan kesehatan sangat rendah, dan banyak warga Botswana terpaksa hidup dalam kondisi yang tidak layak. Ekonomi Botswana pada masa itu sangat bergantung pada sektor pertanian dan peternakan, namun tanah yang kering dan iklim yang tidak menentu membuat produksi pertanian sangat rendah. Selain itu, sumber daya mineral seperti berlian belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga pemerintah Botswana masih memiliki tantangan dalam mengembangkan ekonomi negaranya. Tantangan politik dan sosial juga dihadapi oleh Botswana pada saat itu. Konflik etnis dan sosial sering terjadi, dan pemerintah masih berjuang untuk membangun sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Ada 5 faktor yang menyebabkan Botswana sulit keluar dari kemiskinan di waktu itu. Pertama, terbatasnya akses ke layanan dasar. Pada masa kemiskinan, infrastruktur negara seperti jalan, jembatan, dan layanan dasar seperti air bersih, listrik, dan transportasi sangat kurang. Keterbatasan akses ke layanan dasar ini menjadi hambatan dalam membangun ekonomi dan mencapai kemakmuran. Kedua, tingkat pendidikan yang rendah. Pada saat itu, banyak warga Botswana tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Hal ini membuat banyak penduduk Botswana tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkembang dan memajukan ekonomi negara. Ketiga, ketergantungan pada sektor pertanian dan peternakan. Pada masa itu, sektor pertanian dan peternakan merupakan sektor ekonomi yang dominan di Botswana. Namun, produksi pertanian sangat rendah karena tanah yang kering dan iklim yang tidak menentu, sedangkan peternakan terbatas karena ketersediaan lahan yang terbatas. Hal ini membuat perekonomian Botswana sangat terbatas dan tergantung pada faktor-faktor alam. Keempat, konflik etnis dan sosial. Pada masa kemiskinan, konflik etnis dan sosial sering terjadi di Botswana. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Kelima, ketergantungan pada bantuan luar negeri. Pada masa itu, Botswana sangat bergantung pada bantuan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian. Hal ini membuat Botswana tidak memiliki kemandirian ekonomi dan tergantung pada bantuan luar negeri untuk bertahan hidup. Namun, sejak tahun 1966 hingga saat ini, Botswana telah mengalami kemajuan yang signifikan dan berhasil bangkit dari kemiskinan. Hal ini terjadi karena adanya reformasi ekonomi dan politik yang dilakukan oleh pemerintah, di antaranya adalah kerjasama dengan perusahaan tambang De Beers yang berhasil memanfaatkan sumber daya alam Botswana seperti deposito berlian. Pemerintah Botswana juga memberikan prioritas yang tinggi pada pendidikan dan kesehatan, dan membangun infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, dan layanan dasar seperti air bersih dan listrik. Investasi asing yang signifikan juga masuk ke negara ini dan membantu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah Botswana juga telah berhasil membangun sistem politik yang stabil dan demokratis serta sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini membantu meningkatkan stabilitas negara dan menarik minat investasi asing.
Dengan banyaknya kemajuan yang telah dicapai oleh Botswana, negara ini kini dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keamanan dan kesejahteraan yang tinggi di Afrika. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa Botswana berhasil menjadi salah satu negara maju di Afrika saat ini. Pertama, sumber daya alam yang berlimpah. Botswana memiliki cadangan mineral yang melimpah, terutama berlian. Pemerintah Botswana telah mampu mengelola sumber daya alamnya dengan baik dan mengoptimalkan pendapatan dari sektor ini. Kedua, stabilitas politik. Sejak merdeka pada tahun 1966, Botswana telah mengalami stabilitas politik yang relatif tinggi, dengan pemerintahan yang demokratis dan relatif bebas dari korupsi. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk fokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Pemerintah Botswana telah berhasil mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan standar hidup rakyat melalui program-program pengentasan kemiskinan yang efektif. Keempat, kebijakan pembangunan ekonomi yang baik. Botswana telah melaksanakan kebijakan pembangunan ekonomi yang baik, termasuk kebijakan liberalisasi ekonomi dan privatisasi perusahaan milik negara, sehingga mendorong pertumbuhan sektor swasta dan meningkatkan daya saing ekonomi. Kelima, investasi asing yang signifikan. Botswana telah menarik investasi asing yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama di sektor mineral dan pariwisata. Selain faktor yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa faktor lain yang juga dapat menjelaskan mengapa Botswana telah berhasil maju dari negara miskin, yaitu 1. Kestabilan makroekonomi. Botswana memiliki kestabilan makroekonomi yang relatif tinggi, dengan inflasi yang rendah dan cadangan devisa yang cukup besar. Hal ini telah membantu meningkatkan daya beli rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 2. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Botswana telah memprioritaskan investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan, dengan meningkatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi rakyatnya. Hal ini telah membantu meningkatkan kualitas hidup rakyat dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi. 3. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang baik. Botswana telah melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur yang baik, termasuk meningkatkan akses ke jalan raya, listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Hal ini telah meningkatkan konektivitas dalam negeri dan meningkatkan akses ke pasar dan peluang bisnis. 4. Kebijakan konservasi lingkungan yang baik. Pemerintah Botswana telah melaksanakan kebijakan konservasi lingkungan yang baik, termasuk membatasi eksploitasi sumber daya alam dan meningkatkan perlindungan terhadap satwa liar dan lingkungan hidup. Hal ini telah membantu mempertahankan kekayaan alam Botswana dan meningkatkan daya tarik pariwisata negara. 5. Kerjasama internasional. Botswana telah menjalin kerjasama internasional dengan berbagai negara dan lembaga internasional, termasuk melalui program bantuan luar negeri dan kerjasama ekonomi. Hal ini telah membantu memperkuat ekonomi Botswana dan meningkatkan posisinya di tingkat global. Kombinasi faktor-faktor ini telah membantu Botswana maju dari negara miskin menjadi negara maju di Afrika saat ini. Meskipun tantangan masih ada, Botswana memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ekonomi negara secara berkelanjutan.